Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Investasi spektakuler hanya dengan Rp10.000 per bulan dan selama 20 bulan saja Anda akan memiliki peninggalan di atas dunia yang pahalanya insya Allah mengalir terus sampai akhirat, yaitu berupa Rumah Sakit Al-Maunah Kota Pasuruan. Ayo jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kami mencari 300.000 donatur. Jadilah Anda salah satunya. Alhamdulillah. Berat insya Allah menjadi ringan dengan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Mana ini? Masya'nu Gala Qutbul Irsyad Walghatul Ibad wal Bilad Al-Habib wa Haddad. Coba biasakan ngisi itu. Nah, kau geser itu, kau geser. Kau berhenti di situ, akhirnya kosong situ. Masuk. Geser. Biasakan ngisi itu yang sekarangnya rapat. Tak bolong-bolong. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Qutbul Irsyad Walghatul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah wal Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Wa qala radhiyallahu anhu masya'nu syuhudut taqsiri fit taqsir. Innama sya'nu syuhudut taqsiri fit tashmir. Masya'nu tidaklah hebat. Sya'n itu kehebatan. Tidaklah menjadi satu kehebatan syuhudut taqsir, menyaksikan kecerobohan atau kekurangan fit taqsir dalam perbuatan yang ceroboh. Salah merasa bersalah, itu bukan hebat. Salah merasa bersalah bukan hebat. Innama sya'nu, hanya saja kehebatan itu syuhudut taqsir, menyaksikan kecerobohan, kekurangan fit tashmir, fil istihad, di dalam semangat tapi merasa kurang. Semangat ibadah merasa salah, merasa kurang. Itu hebat. Itu sifat orang-orang yang sempurna. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka adalah orang-orang yang perbuatannya baik-baik, hatinya masih penuh dengan kekhawatiran dan takut. Itu hebat. Berbuat salah, berasa bersalah, ya itu wajar. Berbuat baik tapi merasa bersalah, itu hebat. Merasa kurang, itu adalah hebat. Nah, itu sifat yang mulia. Tuh lihat para malaikat Allah. Mereka tadi itu diberi ilmu oleh Allah tapi menyatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Dia menyatakan, ya Allah, aku enggak punya ilmu kecuali ilmu yang telah Engkau berikan kepada aku. Itu yang hebat. Ini ilmunya satu sendok teh sudah merasa alim. Sudah merasa dirinya alim luar biasa. Bukan itu yang hebat. Atau kadang-kadang Nggak ada itu pada dirinya, tapi merasa ada.
Tidak ada wilayah pada dirinya, tapi merasa wali. Enggak ada pada dirinya itu bersih hati, tapi merasa hatinya bersih. Enggak ada mahabbah dalam hatinya, tapi merasa dia adalah seorang yang muhib. Ini dikatakan al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbayir zur. Ini orang bohir batinnya pembohong. Bohir batinnya pembohong. Ana tetap sama salafus soleh. Ana tetap cinta sama Nabi walaupun ana masih itu zahir dan batin murabbal. Itu zahir sama batin tidak benar. Nah, karena itu hati-hati. Orang itu bagus amalnya, tapi masih merasa jelek, tapi tak merasa tidak baik. Itu orang yang hebat. Itulah kesempurnaan. Naam. Karena itu jangan pernah menilai ibadah kamu itu adalah bernilai di sisi Allah. Kalau dibandingkan ibadahnya kamu itu dengan kebesaran Allah kecil atau tidak ada sama sekali. Saya mau tanya, kamu itu kalau ngasih hadiah kepada raja, apa sih harapan kamu? Emang kamu itu memberi keperluan raja? Kamu itu berarti memberi kebutuhan raja. Lah, raja nggak butuh sama pemberian kamu karena dia punya semuanya. Punya segala-galanya. Kamu itu ngasih hadiah raja untuk membuktikan cintanya kamu kepada raja. Atau untuk kamu dicintai sama raja, diridhoi sama raja. Begitulah kamu ibadah, jangan merasa ibadah kamu itu hebat. Kamu itu membuktikan saya adalah hamba Allah. Beribadah untuk membuktikan ubudiyah. Untuk membuktikan kamu itu adalah sebagai hamba Allah. Dan untuk kamu mendapatkan ridhonya Allah. Begitu seharusnya. Nggak pantas saya ngasih raja semangka ini. Lawang raja itu punya sawahnya semangka hektar-hektaran. Gak pantas saya ini ngasih raja ini 1 biji sarung. Lewong raja itu punya pabrik sarung misalnya. Begitulah juga kita. Gak pantas ibadah kita ini seperti ini. Lewong Allah itu ya yang menguasai langit dan bumi, yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Ini ibadah sedikit udah merasa hebat di hadapan Tuhannya. Awas, hati-hati, nggak akan sampai kepada Allah. Malaikat itu ada yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan ruku sampai hari kiamat, dalam keadaan sujud sampai hari kiamat, selalu bertasbih dan memuji Allah. Tapi nanti ketika di hari kiamat, malaikat akan menyatakan, ilahana ma'abadnaka haqqa ibadatik, wala arafnaka haqqa ma'rifatik. Tuhan kami belum ibadah dengan sebenarnya kepadamu. Belum kami mengenal kepadamu dengan sebenarnya ma'rifah kepadamu. Hakada. Ini adalah orang yang hebat. Ini adalah makhluk-makhluk pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu awas, hati-hati. Segala sesuatu itu kalau didasari al-khasyah, kalau didasari al-khauf, kalau didasari al-wajal, maka akan menjadi satu kesempurnaan. Segala sesuatu kalau dasari takut kepada Allah, maka akan
menuju kepada kesempurnaan. Karena itu dikatakan ra'sul hikmah khasyatullah. Hikmah itu tidak diberikan kecuali kepada orang khusus. Kalau ilmu diberikan kepada orang umum. Tapi hikmah tidak diberikan kecuali orang khusus. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah itu kepada orang yang Allah pilih. Wa man yu'tal hikmata, siapa orang yang diberi hikmah oleh Allah, faqad utiya khairan katsira, berarti telah diberi khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Katsira, taib. Dengarkan baik-baik bagaimana orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man khafa adlaj, wa man adlaj balagal manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi yal jannah. Jangan orang mengaku saya takut kepada Allah. Man khafa adlaj, orang itu kalau mau musafir dahulu itu naik onta, naik kuda. Dan banyak perampok di jalan, pembegal begitu, yang merampas barang. Bilang orang kalau takut dirampas, dihalangi, dirampok di jalan, adlaj, dia berangkatnya awal malam, bukan tengah malam. Artinya yubadir fil amal, segera dia itu beramal, langsung di awal dia beramal. Waman adlaj balaghal manzil, kalau berangkatnya tadi itu awal, di awal malam, dia akan sampai ke tujuan dengan selamat. Paham? Kalau kamu tadi itu takut kepada Allah, bukan nunda-nunda amal, langsung segera. Karena takut disiksa neraka, tidur terus, main kartu, main biliar, ngobrol sana, ngobrol sini. Orang kalau takut kepada Allah, adlaj, langsung bergegas untuk beramal, cepat beramal. Kenapa? Takut dia dihalangi sama setan, akhirnya jadi malas. Karena setan itu mutarassid, karena setan itu selalu dia tadi itu menghalangi, mempengaruhi untuk tidak beramal. Kalaupun sudah kita melakukan amal, setan mempengaruhi bagaimana amal kita gagal. Kalaupun sampai tuntas sukses, setan pun akan mempengaruhi bagaimana amal kita tidak diterima oleh Allah. Paham nih? Tak kasih gambaran. Mau pergi ke masjid, setan akan mengaruhi, ada apa ke masjid? Sholat di rumah aja, gak perlu ke masjid. Kamu turuti, yaitu sudah gagal dalam tahap pertama kamu. Lah, ana harus ke masjid, berangkat ke masjid. Sampai ada di masjid, dilihat banyak orang tua, hebat. Kamu termasuk syabun nasya'a fi ibadatillah. Kamu berarti menjadi pemuda yang nasya'a fi ibadatillah. Akhirnya sholat, Allahu Akbar, inti Ustaz. Kamu itu orang diperhatikan orang di masjid, yang bagus sholatnya, gagal ini, riya ini. Dijaga sampai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, khusyuk luar biasa. Allah, luar biasa sholat anak ini.
Belum pernah ana merasakan sholat senikmat sholat ini. Hebat, khusyuk. Mana ini sholatnya? Ujub, angus, gak terima itu amalnya. Ini setan terus ini begini nih. Karena itu sebelum datangnya pengaruh sama setan, cepat beramal. Man khafa adlaj. Nggak ada orang kalau takut kepada Allah malas itu. Semangat langsung melaksanakan ibadah. Wa man adlaj balaghal manzil. Siapa orang yang langsung dia itu bersemangat akan cepat sampai kepada tujuan. Kenapa? Selamat daripada pengaruh rampok jalan, yaitu asyaiton, rampok amal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Barang yang akan kita harapkan dari Allah adalah, yang kita harapkan dari Allah itu adalah mahal. Harus dicari, harus dicapai. Keuntungan besar harapan. Keuntungan besar harapan. Jangan gitu tangannya. Tangannya di sini. Ala inna sa'atallahi al jannah. Sesungguhnya yang kita harapkan dari Allah adalah surga. Nah, pingin duit untung 100 juta walaupun melewati lautan, ente berangkat. Walaupun keluar negeri kamu berangkat. Resiko apapun, ini hujan loh, cuaca buruk, berangkat. Kenapa? 100 juta, 500 juta. Surga, enggak berangkat ente. Enggak bangun malam. Enggak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ajib. Nah, karena itu awas, hati-hati. Nah, karena itu sebenarnya amalan yang banyak, yang amalan-amalan kita ini tanpa ada i'tiraf maka akan tidak berguna nantinya. I'tiraf bi khati'atih, i'tiraf bi dunubih, i'tiraf bi taksi sendiri, merasa banyak dosa, merasa banyak kesalahan. Itu katakan Nabi SAW setiap habis sholat yastaghfirullah, beristighfar. Ini sholat ini, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa? Karena yarat taksir fi sholatih, karena melihat taksir fi sholatih kalau dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hebat itu. Kalau kita orang, Masya Allah, Alhamdulillah, anak sudah sholat. Loh, Nabi istighfar ente Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau kamu dapat syukur, karena berbuat taat, tidak apa-apa. Tapi Alhamdulillah, isti'adhamul amal, kamu merasa amal kamu dari itu adalah hebat, kamu udah ada nilainya. Emangnya Allah perlu dan butuh dengan amalnya kamu? Enggak ada. Masya Allah. Baik, dengarkan baik-baik. Nabi Allah menyatakan, idza jaa nasrullahi wal fathu. Dapat fatah Mekah atau fatah semuanya dari Allah. Fathu abwabil ulum. Semuanya. Fathu abwabis syuhud. Idza jaa nasrullah, jika bantuan Allah datang dan fatah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dakwahnya Nabi itu berat dulu, tapi ini orang langsung berbondong-bondong masuk ke agamanya Nabi. Allah perintahkan apa? Bangga. Allah perintahkan apa? Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu. Fasabbih bihamdi rabbik, ente puji Tuhan kamu, wahai Muhammad. Dan wastaghfirhu, istighfar. Dapat fatah, dapat nasr, dapat kesuksesan, istighfir. Ente baru naik pangkat, sombongnya setengah mati.
Setiap orang itu naik pangkat di sisi Allah, pasti dia tadi itu yastaghfir, banyak istighfar, merasa serba kekurangan. Khud khabarak, kalau nggak ada i'tiraf, ente tidak mungkin akan naik pangkatnya di sisi Allah. Nabi aja diperintahkan istighfar, wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Banyak sekali Nabi SAW beristighfar, dan Nabi mengeraskan istighfar itu. Habis sholat dikeraskan, habis ini dikeraskan. Untuk apa? Takliman di umatnya. Nih, umatnya ini supaya diajar ini. Jangan sombong nanti. Kenapa? Karena al-kibir itu adalah sifat rububiyah. Kalau ada di dalam hati kamu, maka kamu akan bisa seperti Fir'aun nantinya, ana rabbukumul a'la. Sehingga ketika ada orang mencaci kamu, kamu akan marah, kamu akan siksa. Ketika ada orang tidak hormat kepada kamu, kamu akan marah. Itu sifatnya Allah. Inti ini hamba Allah. Itu sifatnya Allah. Kenapa? Karena Allah itu tidak ada kekurangannya. Kalau kamu itu dikritik, dicaci, layak. Jadi nggak usah kamu tadi itu merasa tersinggung atau yang lainnya. Sekarang kamu tanya, perutnya kamu itu banyak kotoran, menjijikkan, menghina saya. Iya, memang ada. Hidungnya kamu itu kotor, telinganya kamu itu banyak kotoran. Memang iya kok. Seharusnya kamu merasa, ya Allah, ini memang jadi manusia nih. Kenapa Anda menjadi manusia yang sombong gitu? Astaghfirullahaladzim. Tapi kalau Allah nggak ada kekurangannya, nggak ada. Ente mau apa? Mau seorang raja, apa isi perutnya? Seorang presiden, apa isi perutnya? Sama. Karena itu mereka wajib untuk tawadhu. Harus tawadhu, jangan merasa dirinya bersih. Saya seorang raja, perut saya isinya berlian, gitu. Karena itu intabih, hati-hati. Karena itu kalau ada orang menyatakan kamu itu memang malas ibadah, ya, walaupun kamu full ibadah. Kenapa? Ibadah kamu tidak layak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagi mereka az-zammu wal madhu fi mustawan wahid. Caci maki atau pujian sama. Dia tidak merasa tambah mulia dengan pujian, dia tidak merasa terhina dengan cacian, dia merasa banyak kekurangan di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Karena itu ibadahnya mereka itu bukan hanya kuantitas tapi kualitas. Bukan hanya banyak tapi berbobot. Syekh Abdul Qadir Jilani 40 tahun wudu isya sampai subuh nggak batal, full ibadah. Belum lagi yang lainnya. Tapi beliau menyatakan bikila nasil wala buddha minki. Dengan kamu wahai ibadah, bukan aku bisa sampai kepada Allah. Artinya terlalu kecil ini. Tapi ibadah itu la buddha minki, satu keharusan. Aku darimu. Ini kebutuhan saya. Ibadah ini keperluan saya, hajatnya saya, bukan hajatnya Tuhan. Aku sampai kepada Allah ini bukan karena ibadahku, tapi aku sampai kepada Allah karena Allah menolong aku, Allah mencintai aku. Iso kira-kira. Kalau kita kan enggak. Kita ini berharap dengan ibadah untuk sampai. Tapi mereka tidak begitu. Dia berharap sampai dari Allah,
tapi ibadah itu kebutuhan saya. Saya memang harus ibadah. Saya mau tanya, misal kalau ada orang tua marah kepada anak, apakah tidak wajib bakti itu anak? Hah? Apakah tidak wajib bakti itu anak? Wajib, ini kewajiban saya. Walaupun orang tua saya marah kepada saya, kewajiban saya harus bakti sama dia. Ini anak soleh ini. Kalau orang tua saya nggak ridho, buat apa saya bakti? Tak itu nih misalnya. Nah, ini bukan anak yang bakti. Syekh Abdul Qadir Jilani itu begitu sebetulnya. Sekalipun aku masuk neraka, aku tetap beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena aku memerlukan ibadah kepada Allah. Paham nih ya? Nah, nilainya lain. Ini kualitasnya. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang memang ahli ibadah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah merasa ibadahnya itu bernilai di sisi Tuhannya. Tapi itu adalah merupakan kebutuhan dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Radhiyallahu anhu ajma'in. Wallahu a'lam.